Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan belajar memfastcon lagi. Berbeda dari video yang sebelumnya, kita akan memfast konektor kabel fiber optik yang 4 core. Seru ini. Sebelumnya yang 1 core itu ternyata sangat bermanfaat sekali. Saya ketemu video di TikTok, ketemu santri saya namanya Lutfi Abdul Aziz. Kita pasang di Barokati Draftur Khin Satil wa tutorial Muhammad Nanang Maroko MRK fil YouTube Al-Fatihah. Widih, tumben dapat -2. Biasanya reti terus. Ternyata video yang itu sangat bermanfaat untuk dia. Jadi saya pikir sepertinya orang-orang butuh yang 4 core juga. Jadi silakan kalau Anda merasa terbantu dengan konten-konten saya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Kalau misalkan Anda suka dan pengen membantu saya untuk membeli alat-alat kita yang lain untuk kita edukasi dengan teman-teman juga, silakan berikan super thanks yang ada di bawah video ini. Dan kalau misalkan Anda mau memperlihatkan teknik-teknik Anda di dalam instalasi jaringan, silakan tag di Instagram atau di TikTok saya Nanang MRK. Ini ya. Itu bahkan Lutfi Abdul Aziz ditiru sampai sarung tangannya. Inspiring tenan ya aku ya. Wombeng ini aja. Oke, untuk memasang fast connector di kabel 4 core, tentu saja kita yang pertama butuh kabel fiber optik yang 4 core dulu. Dan di sini saya pakai merek Infinity Wire FTTH. Ini 4 core 3 seling. Teman-teman bisa pakai merek-merek yang lain, mau Global, Colan, terus HS Airpo dan yang lain-lain. Tapi di sini saya jauh lebih suka Infinity karena karakteristik kabelnya itu selingnya atau kawat yang besar itu, dia itu jauh lebih tipis daripada merek-merek yang lain dan itu sangat kuat selingnya. Terus kemudian lebih memudahkan saya ketika instalasi di lapangan. Terus karena kita mau memasang fast connector, tentu saja kita butuh fast connectornya. Nah, di sini saya menggunakan fast connector jenis buaya. Teman-teman juga bisa pakai jepit senyamannya aja, gak ada pakemnya. Ini madzhab Nanang MRK coy. Dan kita butuh 1 pack segini ya minimal, karena 1 pack ini isinya 10 karena ini kabelnya 4 core. Jadi 4 core di sisi input, 4 core di sisi output. Jadi kita butuh 8 fast connector. Terus kemudian kita butuh ini holder kabel 4 core 2 piece. Nggak tahu ini namanya aslinya apa ya. Saya nyebutnya sih pencengan 4 core. Mungkin namanya holder fiber optik 4 core. Nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah lah. Atau yang tahu ini namanya apa silahkan komen di bawah juga. Terus kemudian kita butuh tang potong, kita butuh stripper fiber optik juga, kita butuh kabel padcore. Padcore ini mau pakai terserah berapa meter, mau 1 meter boleh, 2 meter boleh, 3 meter boleh, 5 meter boleh ya. Karena yang kita butuhkan adalah kuningnya ini nanti. Terus kita butuh laser optik, atau teman-teman bisa pakai media converter langsung atau OLT juga bisa. Terus kita butuh OPM, optical power meter, untuk mengukur redaman yang akan muncul di fast connectornya. Dan untuk fast connector yang paling penting itu adalah alkohol teman-teman, karena fast connector itu berbeda dengan splicer yang kita akan menggunakan padcore di ujungnya. Fast connector butuh pembersih di claddingnya. Jadi kita harus, ini menurut saya wajibun alay sih. Jadi Anda butuh yang namanya alkohol luka 70% itu loh, alkohol itu, dan juga tisu untuk membantu membersihkan cladding yang ada di core-nya. Gak usah ada cleaver karena ini madzhab Nanang MRK, jadi ala-ala teknisi ben cepet yang penting cepet connect pokoknya. Dan nanti di video berikutnya juga saya insya Allah akan membahas ini mechanical splicer. Ini juga semacam fast connector gitu, tapi fungsinya untuk menyambungkan kabel yang putus. Jadi ini adalah salah satu opsi untuk teman-teman kalau misalkan belum punya dana untuk membeli splicer yang harganya belasan juta itu. Nah, sekarang kita fokus dulu untuk yang kabel 4 core. Saya nanti akan potong dulu kabel 4 core karena ini kalau kita pakai satu gulung ujungnya itu nyepet ya lur. Dan ini masih mungkin 200 meter. Jadi saya nggak bisa linting. Mungkin saya akan potong sekitar 10-15 meter supaya ndak eman-eman. Untuk contoh saja. Sekarang kita gaskan. Nah, saya akan potong dulu untuk kabel 4 core-nya. Gaskan. Oke, kabelnya sudah saya potong ya. Ini nggak terlalu panjang ya, mungkin kurang lebih 10 meteran lah ini. Ojo agak-agak ya lur ya, rungkat kok aku. Dan ini saya nggak pakai sarung tangan ya teman-teman. Ini sarung tangannya bolong. Kemarin habis tak pakai naik gunung, tapi saya tetap sarankan teman-teman pakai sarung tangan. Oke, dan di sini seperti biasa ada HP untuk supaya teman-teman bisa mendapatkan visual yang ada di meja ini. Jadi agak mengganggu sedikit, tidak apa-apa ya. Dan oke, sekarang kita siapkan holdernya dulu. Ini holder 4 core tadi. Ada 2 susunan untuk holder ini. Nah, cara bukanya itu tinggal di slide aja. Jadi kan dia ketutup seperti ini. Itu di slide saja. Set. Nah, itu dia terbuka nanti. Jadi dia ada 3 komponen ya. 1 ini penutupnya, 2 ini penutup yang luar, 3 itu komponennya ini penjepitnya ya. Ini dari besi, penjepit kecil ini. Nah, ini dari besi, fungsinya untuk menjepit kabel fiber optiknya
atau kabel core-nya. Ini penting sekali nih. Nah, kita keluarkan dulu penjepit-penjepitnya. Kita pasang satu dulu ya. Nah, ini seperti ini di dalamnya. Jadi ada 4 jalan, 4 gang, kemudian menjadi satu. Lah, ini nanti untuk satu fiber optiknya, ini untuk core-core-nya. 4 core kan? Ya, ada 4 gang seperti ini. Nah, untuk pertama-tama kita tinggal potong si pad core-nya dulu. Jadi pad core-nya kita potong karena kita butuh selangnya ini. Daripada Anda beli selang bakar terus rapate muat ya, mending pakai pad core kayak gini aja seperti saya. Nah, ini aslinya nggak usah dipotong panjang-panjang sih. Kita butuh pendek aja. Potong aja secukupnya. Pakai tang potong seperti ini. Kita potong ragadak. Wes terpotong toh pad core seperti ini. Nah, kita butuh hanya kuning-kuningnya aja. Jadi kita butuh selang kuning-kuningnya aja, pelapis luarnya saja. Kita kupas menggunakan stripper ya. Ini pakai stripper. Ini kita kupas selangnya. Set, oke, seperti itu. Kemudian kita slide, keluarkan, set. Nah, selangnya lepas toh. Ini selangnya tok yang kita butuhkan. Untuk ini sudah tidak kita butuhkan ya, karena kita nggak pakai ini, karena kita nggak pakai splicer, jadi kita tidak butuh ini. Oke, selangnya sudah ada ya teman-teman. Jadi ini seginilah, ini 1 meteran lah selangnya. Oke, kemudian selang ini fungsinya untuk apa? Selang ini fungsinya untuk kita masukkan ke gang ini, jadi ke holdernya seperti ini. Nah, ini nanti silakan disesuaikan mau kabelnya panjangnya seberapa. Kita sesuaikan aja, ngasal aja. Ini saya keluarkan dulu fasconnya untuk mengukur. Nah, ini mau fasconnya segini, nih dari holdernya. Nah, ini berarti kita tinggal kira-kira saja. Nah, potong. Tidak ada pakem tertentu, biasa mantap nanang MRK geradak. Nah, silakan disesuaikan dengan yang lain. Nah, ini selangnya, sisanya kita taruh di sampingnya seperti ini. Kita potong sama panjangnya ya, ragadak. Sama panjangnya potong, ragadak. Masukkan, samakan panjangnya, potong lagi, ragadak. Oke, sudah beres. Agak mencong ya, tipis-tipis lah. Nah, kita luruskan, kita potong sejajar supaya gak mencang-mencong ini aja. Ini misalkan kalau kita mau ratakan ya tinggal diratakan aja, dijajar aja terus dipotong sama rata. Nah, seperti ini beres ya. Jadinya dia seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal beralih ke fiber optik yang 4 core-nya. Oke, sekarang kita akan beralih ke kabel yang 4 core-nya ini. Nah, ini kabel drop core-nya tuh. Seperti biasa kita kupas dulu pakai tang potong. Kita pisahkan antara seling dan juga jaketnya. Jadi kita pisahkan seling dan juga jaketnya, pilih yang mana seling yang paling tebal ya, kawat yang paling tebal ini jret. Nah, itu kalau nggak susah dipakai tang gini geradak gitu ya. Ini sudah, kita tinggal pisahkan saja antara seling dan juga kawatnya. Tekniknya kalau misalkan mau memisahkan nggak grudel-grudel bisa ditarik seperti ini, jret, supaya dia tidak melingkar ya. Nah, ini panjang drop core-nya silahkan potongnya disesuaikan dengan holdernya ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan holdernya. Jadi ini nanti kita sisakan. Nah, pastikan ini sisa ya, dari ujung holdernya ini dia sisa ya, kira-kira ya 5 jari lah, 5 jari segini lah. Sisakan seperti itu. Kalau sudah merasa cukup, tinggal kita potong selingnya yang bagian luar ya, agadak. Nah, ini selingnya sudah terpotong yang bagian luar sepanjang ini ya teman-teman. Ini kira-kira ya 2 jengkal lah, 1, 2. Setelah itu kita tinggal kupas saja untuk kabel drop core-nya ya. Ini kita kupas untuk jaketnya dulu supaya kabel drop core-nya terlihat. Ini cara ngupasnya biasa teknisi men, langsung dicepit aja di tengah-tengah gini, redak. Rusak apa-apa ya, core-nya rusak itu tidak apa-apa. Lalu kita keluarkan core-nya. Sret, lah ini isinya 4 core. Ada 4 kabel di dalam. Silakan dikeluarkan satu-satu, pelan-pelan. Kalau dia masih ada claddingnya, dia nggak mudah putus. Jadi silakan di slide dulu, terus dikeluarkan satu-satu. Ini kabel coklatnya susah keluar, potong wae. Rasa sesuai, pokoknya teknisi penting cepet kan. Nah, ini sudah keluar 4-4-nya. Teman-teman bisa lihat, ini ada 4 susunan warna ya. Ini ada 4 susunan warna, coba dilihat. Jadi 4 core-nya sudah keluar. Ada hijau, ada coklat, ada biru, ada orange ya. Silakan dikupas, set, dipegang, dikupas. Nggak usah gue tang potong fiber optik nggak usah coy. Teknisi udah butuh itu ya. Silakan dikupas pelan-pelan. Pastikan jangan ada core yang putus. Ini 4 core ya teman-teman. Set sampai ujung. Oke, kalau sudah ke ujung sini silakan tinggal dipatahkan aja. Gredek. Ini ada selingnya juga. Ini ada kawatnya, tapi jauh lebih tipis. Silakan dipatahkan saja. Terus dipotong seperti ini. Jadi mepetkan seperti ini, potong. Terasa wedi, rasa takut ya. Pedot baleni.
rasa susah. Nah ini tinggal dipatahkan aja, dipotong lagi. Kita patahkan, geradak seperti ini. Oke, kita patahkan, potong ya. Beres. Ini dia 4 core, jadi ada 4 warna kabel di sini. Ada warna hijau, coklat, oranye, dan juga biru. Kabel 4 core. Ini kalau masih ada claddingnya gini, ada warnanya ini dia masih tidak mudah putus. Jadi kalau kita tekuk-tekuk ringan seperti ini, dia masih enggak putus ya. Tapi kalau sudah dikelupas claddingnya, lah itu dia gampang putus ya. Kalau sudah seperti ini ya teman-teman, ini kita tinggal taruh dulu, ganjel ini dulu, biar melayu ning didi ya. Nah ini silakan dilepas semuanya yang ada di holdernya, selang-selang ini, selang-selang yang ada di pad core tadi kita lepas semuanya, geradak, oke. Nah kita tinggal susun masing-masing core di holdernya ini ya, tinggal masing-masing core kita susun di holdernya ini. Biasanya saya mulai dari urutan yang paling kanan ini adalah coklat, terus ini adalah hijau, terus biru, terus oranye. Ini nggak ada pakemnya ya, terserah sesuai selera, sekali lagi sesuai selera. Anggeran-anggeran. Ini biasanya saya berada di urutan itu ben gampang. Kote aku, aduh ganti ning core nganu, core hijau. Ya, berarti yang paling kanan. Cuman kanggo ngono ku tok. Ini sembarang mau diletakkan di yang mana ya. Nah, sekarang kita akan susun satu-satu. Kita masukkan dulu. Kita start mulai dari yang coklat dulu kalau saya. Tipis-tipis ya, kayak sirotol mustaqim ini tipisnya semene dibagi pitu ya. Rambut. Ini untuk core coklat silahkan kita masukkan 1. Ya, selangnya kita masukkan 1. Kita masukkan 1 dulu. Oke, sudah masuk seperti ini. Sudah masuk ya, coklat. Rasa wedi salah baleni ya. Ini sudah masuk hijau. Gredek, susun. Oke, berikutnya biru ini. Saya masukkan selangnya. Lusut. Kita taruh. Berikutnya yang terakhir, yang oranye. Kita tinggal masukkan saja. Oke, beres. Sudah semua ya. Sekarang kita tinggal masukkan ke holdernya saja, teman-teman. Jadi cara masukkan ke holdernya gampang sekali. Ini ya. Ini ya. Tinggal masukkan gini. Oke, jepit. Terus geser satu-satu ke warna yang Anda inginkan. Nah ini oranye, kita taruh, terus susun core-nya. Tarik, susun. Seperti ini ya. Nah ini supaya mempermudah, teman-teman bisa jepit dulu yang di bagian ini. Nah ini kan sudah masuk seperti ini di holdernya ya. Ini silakan jepit dengan besi ini tadi atau penjepitnya tadi yang ada di paket pembeliannya, biar dia nggak lari kemana-mana kabel FO-nya. Sudah terjepit seperti ini. Nah ini tinggal disusun aja. Ini ganti yang biru. Oke, sesuaikan. Oke, beres. Yang hijau sesuaikan, beres. Yang terakhir yang coklat sesuaikan, beres ya. Seperti ini nanti jadinya. Nah ini. Nah seperti ini ya jadinya ya. Semuanya sudah berada di gangnya masing-masing. Oke. Dan ini nanti tinggal ditata aja yang hijau ini. Set. Nah. Ini semuanya sudah melipir ke gangnya masing-masing, coklat, hijau, biru, orange. Tinggal kita jepit aja satu-satu menggunakan penjepit ini. Oke. Ini kita jepit besinya. Set. Oke. Terus yang bagian sini kita jepit satu-satu. Gampang ya lur ya. Oke. Terus yang ini terakhir yang atas sini. Set. Oke, beres. Selesai ya. Jadi ini selingnya tadi terpotongnya di sini. Ini supaya bisa masuk ke sini, ke holdernya. Terus setelah itu fiber optiknya 4 core, masing-masing core dimasukkan ke gang seperti ini. Oke. Kemudian kita tinggal tutup dengan penutupnya. Hati-hati jangan sampai core-nya keluar ya. Jangan sampai core-nya keluar terus kita tinggal tutup. Tutupnya gimana? Tutupnya seperti ini aja, gampang kok. Dari belakang sini slide ke depan. Seperti ini tinggal di slide ke depan aja. Nah, beres. Jadi ini tinggal kita fastcon masing-masing, oke? Ini tinggal di fastcon aja. Ini memang agak miring-miring seperti ini tidak masalah, oke? Karena ini memang selangnya dia agak melungker-melungker. Oke, sekarang kita akan fastcon dulu satu-satu ya. Ini kan sisa banyak, teman-teman. Ini kan sisa banyak. Tinggal kita fastcon aja nanti. Ini kita coba lihat. Ini kalau kita ukur dari fast konektornya. Nah, ini masih sisa banyak. Ini nanti kita punya sela untuk potong banyak sekali. Nah, sekarang saya akan fastcon dulu. Caranya gampang, tinggal di fastcon aja seperti di video sebelumnya. Gampang nih. Ganjel dulu, biar melayu ngondi-ngondi ya, gotang. Nah, ini kita lepaskan dulu fast konektornya. Oke, kita lepaskan dulu fast konektornya. Kita buka dulu jeret penguncinya. Set. Kita masukkan dulu penguncinya. Ini kita mulai dari core yang coklat dulu ya, yang paling kanan. Oke. Masukkan seperti ini. Setelah itu kita buka. Oke. Ini modelnya fastcon buaya. Kalau mau jepit ya silahkan monggo disesuaikan. Caranya sudah ada. Nah ini nanti tinggal dijepitkan aja, dikira-kira aja. Ini nanti kabel kuningnya nganu di sini. Ini dia lepas di sini. Jadi saya harus potong di antara sini. Jadi habis-habisan ini. Oke. Ini nih. Nah jadi kita potong di sini nih. Kita potong dengan tang potong rasa wedi. Det.
Sudah dipotong seperti ini. Ini terlihat ya, core-nya coklat tuh. Nah, ini kita tinggal kupas saja claddingnya. Kita kupas claddingnya menggunakan pengupas atau tang stripper. Pastikan yang bagian paling ujung sini ya. Oke, paling bawah, yang paling kecil. Jangan dihabiskan, oke? Jangan dihabiskan di pangkal selangnya, jangan. Tapi disisakan sedikit. Jadi misalkan selangnya di sini, motongnya itu agak naik sedikit. Supaya dia tidak mudah patah. Seret, nah. Ini dia, sudah. Ini kan ada masih sisa coklat-coklat sidik iki. Nah iki lah sirotol mustaqim iki lho. Dibagi pitu, iso lewat rak kowe. Setipis ini men. Ndi ning kamera wae rak ketok. Ini kita kemudian bersihkan dulu ya core-nya ini dengan alkohol dan juga tisu. Ini kita semprot alkohol. Dak tipis-tipis dan kita bersihkan. Gowo perasaan, gowo hati ya lur ya. Oke, kalau kita rasa sudah bersih dari claddingnya, core-nya ini kita rasa sudah bersih dari claddingnya, kita siap untuk memfaskon. Lagi rodok serius iki. Silahkan bagian ujung fast konektornya. Ini penguncinya silakan taruh ke bawah dek. Oke. Berikutnya kita tinggal masukkan ke lubang di fast konektornya. Jadi kuning-kuning itu, ini ada lubangnya, silakan dimasukkan. Ini sama seperti satu core. Pelan-pelan, go perasaan, feeling. Nah, kalau sudah dirasa jepat sedikit, nah ini jepat sedikit tuh core-nya kelihatan kan agak naik-naik gini nih. Nah, silakan dikunci saja. Ini kebetulan fast konektornya ada kayak penguncinya gitu. Jadi saya cepitkan untuk selangnya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu tutup, dek, pegang kunci bawahnya, seret kunci bagian bawahnya, setelah itu kunci bagian atasnya, gredek pengunci ininya, pengunci core-nya. Setelah itu tinggal kita kasihkan pengunci luarnya. Jadi ini kita kunci luarnya, ini bagian ada pentolannya ini, silahkan dibalik gini. Nah, jadi yang bagian terbuka ini, dia itu dapat yang ada putih-putihnya ini. Jadi bagian pentolannya itu di bagian bawah, seperti ini nanti dia. Tinggal tancapkan. Gradak, beres. Set, jadi sakor. Gampang lah. Sekarang tinggal core yang hijau, core yang biru, dan core yang oranye. Silahkan dipasang untuk drop core-nya. Dan sekarang saya akan pasang, saya akan percepat saja. Iya, ini sudah selesai terfaskon semua ya. 4 core. Seperti inilah tampilannya kurang lebih. Bagus ya, good looking ya. Dan rapi ya. Dan ini tidak mudah putus teman-teman. Kalau misalkan kita pakai ini tidak mudah. Eksekusi untuk ujung yang satunya. Ini panjangnya kira-kira 10 meteran lah ya. Taruh dulu dan kita akan coba faskon yang bagian ini. Oke, di sini saya akan memberikan bagaimana tips supaya kita mendapatkan redaman yang bagus. Nah, itu menggunakan laser ini. Nah, atau teman-teman langsung bisa menggunakan media converter. Jadi ujung sisi yang sini, ujung sisi yang sudah jadi, itu kita tancapkan ke laser atau tancapkan ke media converter atau ke OLT-nya langsung. Jadi supaya kita bisa mendapatkan redaman di dalam kabel optiknya, di dalam kabel core-nya. Di sini saya menggunakan laser supaya gampang. Laser ini dia redamannya 0 sampai dengan -1. Jadi teman-teman bisa pakai laser ini, laser optik atau VFL seperti ini. Ini tinggal taruh di core yang mau kita fast konektor di ujung yang satunya. Nah, ini saya tancapkan ke core yang warna coklat dulu. Bentar, tak nyalakan dulu. Oke, jadi saya akan tancapkan ke sisi core yang coklat dulu. Ini core coklatnya sudah menyala ya. Jadi nanti kita tinggal tentukan redaman yang mau kita inginkan. Saya taruh bawah dulu. Kemudian fast konektornya yang sisi sebelah sini, fast konektornya ini kita buka dulu. Oke, kita masukkan ke yang mau kita fastcon. Ini ke laser yang menyala, ke yang coklat ya. Dan kita langsung tancapkan ke OPM atau optical power meter. Ini akan sangat ewoh sekali tapi ya. Tapi tipsnya seperti ini supaya teman-teman bisa tahu redaman yang Anda inginkan. Ini silakan dinyalakan, silakan tancapkan ke fastconnya. Nah, ini kan low, -0 karena belum ada yang masuk ke fast konektornya. Nah, ini saya akan coba masukkan yang ada lasernya ini. Saya akan fastcon ya. Tonton, saya akan fastcon yang ini. Tak kupas dulu. Oke, seperti ini lasernya sudah tembus ya. Ini laser ini. Buadang ini cuah. Nah, ini tinggal langsung dimasukkan ke fast konektornya. Langsung saja masukkan ke fast konektornya sembari. Lah kalau di OPM ini enaknya ini ada ini, ganjelannya ini nih. Nah, kita bisa manfaatkan ini seperti ini. Nah, ini kita masukkan. Nanti akan muncul redaman. Nah, ini nanti cari redaman yang paling bagus, yang paling Anda bisa dapatkan. Masukkan ya. Wangi lagi posisinya tak konten ke. Nah, ini kan -13, -12. Nah, ini nanti silakan cari redaman yang paling bagus yang Anda bisa. Oke, posisinya rak pakai pena. -13 malah welek. Nah, ini silakan dicari redaman paling bagus yang Anda bisa. Tadi ada -7 ya. -7 lewat berarti artinya kita harusnya bisa sampai -7 nih. Coba dulu, masukkan dulu. Nah,
main 5. Oke ya. Main 5 setelah sudah rasa oke langsung lock. Kunci yang atas. Setelah terkunci baru kita kunci yang ini. Nah ini main 4 toh, redamannya toh, main 4 dB di lambda 1310 ya. Biasanya saya pakai lambda 1310 ini. Setelah itu baru kita kunci atasnya. Oke, kunci atasnya seperti ini, beres. Coba diukur main 4. Redamannya min 1 ya, lasernya redamannya min 1. Dan ini kita tinggal selesaikan yang sisa-sisa core-nya ini. Jadi saya selesaikan dulu untuk sisa-sisa core-nya. Ini kita tinggal kunci aja. Pakai ini, ragadak, beres. Coba masukkan lagi, min 4 toh. Min 4 itu sangat-sangat bagus untuk media converter. Min 4, min 5, ini tergantung tekuk-tekukan kabelnya juga pengaruh. Karena fiber optik itu semakin nekuk itu dia semakin jelek redamannya. Jadi kita selurus mungkin dan sebagus mungkin, serapi mungkin. Nah ini saya selesaikan dulu untuk 3 core sisanya dengan cara yang sama seperti ini. Dan oke, sudah jadi semuanya ya lur ya. Ini 4 core untuk yang input, untuk yang output sama aja sebenarnya, input output dibalik bisa ya. Ini berhasil dan redamannya bagus-bagus nih. Oke nih. Nih ya, seperti ini penampakannya ya. Tinggal dipakai. Ini panjangnya kurang lebih 10 meter yang saya pakai ini, karena ini untuk percobaan saja, untuk percobaan. Kalau lebih panjang harusnya lebih mudah dan lebih oke sih cara redaman. Kalau ini kan melinting-linting dia, jadi redamannya tidak terlalu bagus. Tapi ini kalau kita coba pakai laser ya, redaman min 1 ini, redaman min 1 laser itu, kita coba. Mana yang menyala? Kita coba di optical power meter yang ini. Ini dia mendeteknya minus 2. Wejien, minus 2 ini sak bagus-bagusnya redaman itu media converter. Minus 2 berarti dia naik cuman 1 dB ya. Naik 1 dB, ini bisa kita sempurnakan lagi sebenarnya. Di alkohol tidak ditekuk-tekuk, dia harusnya redamannya lebih oke. Karena ini konten jadi agak-agak tricky. Nah ini warna coklat ya, paling kiri. Kita coba dapat redaman berapa? Ini di lambda 1310. Kalau teman-teman tidak paham ganti lambdanya di mana ini nih, lambang lambda ini. Tek 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 tek, cari angka yang 1310. Ini yang biasanya dipakai orang-orang. Tancapkan ragadak min 4. Sangar ya. Oke ya, berikutnya. Oke, ini yang terakhir ini yang oranye. Kabel warna oranye. Kita coba redamannya berapa? Sret. Min 4 dB. Sangat-sangat bagus dan oke. Jadi triknya seperti itu. Dan ini kalau kita tekuk-tekuk ini, ya tidak masalah, harusnya redamannya masih oke karena ini kuat sekali, core-nya juga masih ada cladding-nya, jadi dia tidak mudah tertekuk dan tidak mudah terkelupas. Tips dan trik dari saya seperti itu. Monggo silakan dipraktekkan, semoga berhasil. Dan ini 4 core, 2 core sebenarnya sama, tinggal beli holder yang 2 core. Ini kebetulan adanya 4 core, jadi kita pakai yang 4 core. Nanti next kalau misalkan banyak yang nonton, banyak yang request, kita bikinkan yang 2 core lah. Podue kurang lebih caranya seperti ini triknya. Itu saja dari saya, silakan dipraktekkan. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.